Sebelum kamu mendengar cerita ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Ini bukan cerita yang aku karang. Ini adalah cerita yang diceritakan seseorang kepadaku, dengan suara yang pelan dan mata yang tidak mau menatap langsung ke arahku. Selama ia berbicara, orang itu duduk di hadapanku, dengan kedua tangan menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Seolah cangkir itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap terhubung dengan dunia yang normal dan masuk akal. Ia bercerita hampir 2 jam tanpa berhenti, dan ketika selesai, ia hanya berkata satu kalimat sebelum pergi. Tolong ceritakan ini, supaya orang tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak diganggu, lebih baik tidak dibuka, lebih baik dibiarkan diam di tempatnya. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang sedang kita biarkan. Aku tidak tahu apakah semua yang ia ceritakan benar-benar terjadi, tapi aku juga tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Yang aku tahu, sejak malam itu, setiap kali aku melewati sumur tua di pinggir jalan, di halaman rumah yang sudah lama kosong, atau di sudut kebun yang ditumbuhi ilalang, aku selalu mempercepat langkahku, dan aku tidak pernah mengintip ke dalamnya. Cerita ini dimulai dari sebuah kepulangan. Seorang pemuda bernama Dika yang terpaksa menjaga rumah neneknya sendirian. Rumah tua di desa yang seharusnya sunyi dan aman. Rumah yang menyimpan rahasia 40 tahun di dalam sebuah sumur yang tidak pernah seharusnya dibuka. Tapi sumur itu sudah terbuka dan sesuatu di dalamnya sudah bangun. Ini adalah kisahnya. Dengarkan baik-baik, dan jika malam ini kamu mendengar sesuatu dari arah belakang rumahmu, tolong lakukan satu hal dariku. Jangan keluar untuk memeriksa. Aku tidak pernah suka dengan rumah nenek, bukan karena bangunannya yang tua, bukan pula karena lampu-lampunya yang selalu temaram setiap malam. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Sejak aku masih kecil, sesuatu yang membuatku selalu ingin duduk sedekat mungkin dengan pintu depan, siap berlari kapan saja. Tapi kali ini, aku tidak punya pilihan. Nenek sakit. Ibu menelepon tengah malam. Suaranya gemetar menahan tangis. Kata dokter, nenek harus dirawat di rumah sakit kota selama beberapa minggu. Seseorang harus menjaga rumah itu, dan karena aku satu-satunya yang tidak punya pekerjaan tetap saat itu, nama akulah yang disebut Dika. Kamu yang pergi ya, kamu yang paling nenek sayang. Aku tiba. Sore hari, langit sudah berwarna jingga kemerahan ketika angkot menurunkanku di depan gang sempit menuju rumah nenek. Aku berjalan sendirian, melewati kebun singkong yang sudah tidak terurus, melewati pagar bambu yang mulai lapuk, sampai akhirnya berdiri di depan pintu kayu besar itu. Rumah nenek memang besar untuk ukuran desa. Dindingnya dari bata ekspos yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya dari genteng tanah liat. Beberapa sudah retak dan berlumut, tapi yang paling aku ingat, yang selalu hadir dalam mimpiku sejak kecil, bukan rumahnya, melainkan sesuatu di belakangnya. Sumur tua itu, aku masih ingat pertama kali melihatnya waktu umur 7 tahun. Nenek menarikku menjauh sebelum aku sempat mengintip ke dalamnya. Jangan, katanya. Suaranya berbeda waktu itu, bukan suara nenek yang biasa bercerita sambil mengupas kelapa. Ini suara yang lebih rendah, lebih serius. Sumur itu bukan untuk kamu. Aku masuk ke dalam rumah. Baunya sama seperti dulu. Campuran kayu tua, kemenyan, dan sesuatu yang lembab. Aku meletakkan tas di kamar tamu. Kamar yang jendelanya menghadap langsung ke halaman belakang. Malam pertama, aku terbangun pukul 2 lewat. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti. Meski itu pun terjadi. Aku terbangun karena satu hal yang membuatku langsung duduk tegak di tempat tidur, dengan jantung berdegup kencang. Ada suara percikan air dari arah belakang rumah, pelan, teratur, seperti ada sesuatu yang dijatuhkan ke dalam sumur. Satu persatu, dengan jeda yang sama panjangnya. Aku menatap jendela. Tirai tipis itu bergoyang pelan, meski aku tidak membukanya. Dan di balik tirai itu, samar-samar, dalam gelap, aku melihat sesuatu berdiri di tepi sumur. Aku
tidak bergerak. Mungkin semenit penuh, aku hanya duduk di atas kasur, dengan lutut tertarik ke dada, menatap bayangan itu. Melalui tirai tipis yang bergoyang, pikiranku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin tetangga, mungkin hewan besar, mungkin mataku yang masih setengah tidur, sedang memainkan triknya sendiri. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Seperti manusia biasa, ia berdiri, terlalu tegak, terlalu diam, seperti sesuatu yang ditancapkan ke tanah. Bukan sesuatu yang tumbuh dari sana. Dan yang paling membuat bulu kuduku meremang, kepalanya menghadap ke arah jendelaku, bukan ke arah sumur, ke arah aku. Aku meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Layarnya menyala. Jam 2:17. Aku nyalakan senter dari ponsel dan arahkan ke jendela. Cahayanya menembus tirai, membuat bayangan di luar itu semakin jelas, sekaligus semakin asing. Tingginya tidak wajar, terlalu jangkung untuk manusia dewasa manapun yang pernah aku kenal. Dan tangannya, jika memang itu tangan, menggantung terlalu panjang di sisi tubuhnya. Aku menelan ludah. Lalu, bayangan itu miring, bukan menoleh, bukan berputar. Ia miring ke samping, perlahan, seperti pohon yang hampir tumbang ditiup angin, sampai kepalanya hampir sejajar dengan tanah. Lalu dalam satu gerakan yang tidak bisa aku deskripsikan dengan benar, ia tegak kembali. Aku mematikan senter. Dalam kegelapan, suara percikan air itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti sesuatu yang sedang naik dari dalam sumur, menepuk dinding batunya satu persatu. Aku berdiri, kakiku dingin menyentuh lantai semen. Aku berjalan mendekati jendela dengan langkah selambat mungkin, menghindari papan lantai yang aku tahu akan berderit. Ketika tinggal sejengkal dari tirai, aku berhenti. Suara percikan air berhenti. Hening yang datang setelahnya terasa lebih berat dari kegelapan itu sendiri. Aku menarik tirai 1 sentimeter. Hanya 1 sentimeter. Mataku menyesuaikan diri dengan cahaya bulan yang redup. Halaman belakang terlihat kosong. Pohon pisang di pojok kebun tidak bergoyang. Tanah di sekitar sumur terlihat basah. Lebih basah dari seharusnya setelah berhari-hari tidak hujan. Sumur itu terbuka. Aku ingat betul kemarin sore ketika pertama kali berkeliling rumah. Sumur itu ditutup dengan papan kayu tebal yang dikunci gembok. Nenek pasti yang menutupnya. Tapi sekarang papan itu tergeletak di tanah 3 meter dari bibir sumur, seolah dilempar dari dalam. Aku mengunci jendela. Aku kembali ke tempat tidur dan berbaring dengan mata terbuka sampai subuh. Tidak ada suara lagi, tidak ada bayangan lagi, hanya suara ayam tetangga yang berkokok jauh, terlalu awal. Sebelum langit benar-benar terang, pagi harinya, aku keluar ke halaman belakang. Papan penutup sumur itu memang tergeletak di tanah. Gembok besinya masih terkunci, tapi rantainya putus, bukan dipotong, bukan dibuka dengan kunci. Rantai setebal ibu jari itu putus, seperti benang yang ditarik terlalu keras dari kedua ujungnya. Aku mendekati bibir sumur dan mengintip ke dalamnya. Gelap, dalam, dan di permukaan air yang jauh di bawah sana, ada sesuatu mengapung. Rambut manusia. Aku tidak langsung berteriak, mungkin karena otakku menolak untuk percaya pada apa yang dilihat mataku. Aku berdiri di bibir sumur itu cukup lama, membungkuk, menatap ke bawah dengan jantung yang berdegup tidak karuan. Rambut itu mengapung di permukaan air yang gelap, hitam dan panjang, menyebar seperti akar yang tumbuh dari bawah, tapi tidak ada tubuh yang menyertainya, hanya rambut. Aku mundur 2 langkah, lututku terasa seperti tidak bertulang. Pikiranku berputar, mencari penjelasan. Mungkin rambut hewan, mungkin ijuk, mungkin serabut tumbuhan yang tersangkut di dalam sana. Tapi aku tahu, jauh di dalam dadaku, aku tahu itu bukan serabut tumbuhan. Bentuknya terlalu teratur, terlalu manusiawi. Aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu belakang. Seharian aku tidak keluar ke halaman belakang. Aku mengunci diri di ruang tengah, membuka televisi dengan volume tinggi, mencoba mengisi kepala dengan hal-hal yang biasa
Dan normal, sinetron, berita, iklan sabun, apa saja yang bisa mengusir gambar rambut itu dari balik kelopak mataku. Sore harinya, aku menelepon ibu. Aku tidak cerita soal sumur. Aku hanya bertanya, "Bu, sumur belakang rumah nenek itu sudah lama ditutup?" Ibu diam sebentar. Sebelum menjawab, suaranya berubah tipis. Seperti orang yang sedang berhati-hati memilih kata. "Sudah lama, Dik. Sejak sebelum kamu lahir." "Kenapa?" "Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma mau tahu." Ibu menutup telepon lebih cepat dari biasanya. Malamnya, aku tidak bisa tidur lagi. Aku berbaring menatap langit-langit kamar yang mulai retak di beberapa sudutnya. Pikiran tentang rambut itu terus kembali. Pikiran tentang bayangan jangkung semalam terus kembali. Dan semakin malam, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Bukan salah seperti atap bocor atau tembok lembab. Salah seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk ditemukan. Pukul 11:30, aku mendengar langkah kaki di atas atap, pelan, berat, bergerak dari ujung kanan atap menuju tengah, lalu berhenti tepat di atas kamarku. Aku menatap langit-langit. Plafon triplek itu melengkung sedikit ke bawah, seperti ada beban yang menekan dari atas. Lalu ada suara ketukan 3 kali dari dalam plafon. Bukan dari atas, dari dalam. Aku menarik selimut sampai ke dagu. Ketukan itu terulang 3 kali lagi, lebih keras, seperti buku jari yang mengetuk permukaan kayu dari sisi yang salah. Lalu semuanya berhenti, dan dari bawah pintu kamarku merayap masuk ke lantai semen yang dingin, mengalir pelan, seperti sesuatu yang tidak terburu-buru. Karena tahu aku tidak akan kemana-mana. Sama Moruto. Aku bisa menciumnya, bau tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua dari tanah itu sendiri. Air itu mengalir masuk, melingkari kaki tempat tidurku, dan di tengah genangan kecil yang terbentuk di lantai, aku melihat sehelai rambut hitam panjang terbawa arus. Besok pagi aku harus mencari tahu. Harus, sebelum malam ketiga datang. Pagi hari, aku pergi ke rumah Pak Sarno. Pak Sarno adalah tetangga tertua di desa ini. Usianya sudah lewat 70, tapi ingatannya masih tajam. Ia tinggal sendirian di rumah kecil berlantai tanah 200 meter dari rumah nenek. Aku membawa sebungkus rokok dan 2 buah pisang goreng beli di warung ujung gang. Aku tahu orang tua seperti dia lebih mudah bercerita jika ada yang menemaninya. Duduk santai di teras setelah bicara soal kesehatan nenek dan musim panen yang buruk tahun ini, aku mulai masuk ke pertanyaan yang sesungguhnya. Pak Sarno, sumur di belakang rumah nenek itu kenapa ditutup? Pak Sarno tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, menatap jalanan tanah di depan rumahnya, seolah sedang menimbang sesuatu. Kamu sudah lihat isinya? Aku diam. Pak Sarno mengangguk pelan, seperti jawaban diamku sudah cukup baginya. Lalu ia mulai bercerita. 40 tahun yang lalu, ada seorang perempuan muda yang datang ke desa ini. Tidak ada yang tahu asalnya dari mana. Ia menumpang tinggal di rumah nenek karena konon masih ada hubungan saudara jauh. Perempuan itu pendiam, tidak banyak bergaul dengan warga, tapi wajahnya cantik dan rambutnya sangat panjang sampai ke pinggang. Namanya Rami. Rami tinggal di rumah nenek hampir setahun. Lalu suatu pagi, ia menghilang. Tidak ada yang melihatnya pergi. Tidak ada barang bawaannya yang hilang. Hanya Rami yang tidak ada. Warga mencari kemana-mana. Ke sawah, ke hutan pinggir desa, ke sungai. Tidak ketemu. Setelah sebulan, orang-orang berhenti mencari. Dianggap Rami pergi diam-diam karena suatu urusan yang tidak ingin ia ceritakan. Tapi kamu nenek, kata Pak Sarno sambil menatapku. Seminggu setelah Rami menghilang, menutup sumur itu dikunci pakai rantai besi, tidak pernah dibuka lagi. Sampai sekarang, aku merasakan sesuatu merayap di punggungku. Tidak ada yang tahu kenapa nenek menutup sumur itu, tanyaku. Pak Sarno membuang puntung rokoknya. Ada yang pernah tanya langsung ke nenekmu? Jawabnya cuma satu, airnya tidak layak minum. Aku pulang dengan kepala penuh. Di rumah, aku menggeledah setiap laci dan lemari
yang bisa aku buka. Aku tidak tahu apa yang aku cari. Mungkin catatan, mungkin surat, mungkin sesuatu yang bisa menjelaskan apa hubungan nenek dengan perempuan bernama Rami itu. Di laci paling bawah meja kayu di kamar nenek, di balik tumpukan kain batik yang sudah menguning, aku menemukan sebuah buku tulis tua. Sampulnya sudah sobek di sudut kanan atas. Aku membukanya. Bukan tulisan nenek, hurufnya kecil dan rapi, miring ke kanan. Halaman pertamanya hanya berisi satu kalimat. Jika kamu membaca ini, berarti ia sudah mulai bangun. Aku membalik halaman berikutnya. Kosong. Semua halaman setelahnya kosong, kecuali halaman paling terakhir. Di sana, dengan tinta yang tampak lebih baru dari tulisan di halaman pertama, seseorang telah menambahkan satu kalimat lagi. Jangan buka sumurnya. Tulisan itu milik nenek. Aku duduk di tepi tempat tidur nenek cukup lama. Buku tulis tua itu masih di tanganku. Aku membuka dan menutupnya berkali-kali, seolah halaman-halaman kosong itu akan berubah jika aku cukup sering mencobanya. Tapi tetap sama, hanya dua kalimat. Satu dari Rami, satu dari nenek, dan keduanya mengatakan hal yang sudah terlambat untuk aku ikuti. Sumur itu sudah terbuka sejak malam pertama aku tiba. Aku menyimpan buku itu di dalam tasku. Lalu aku keluar ke halaman belakang di bawah cahaya matahari siang yang terik, memaksakan diri untuk mendekati sumur itu lagi. Siang hari terasa lebih aman, atau setidaknya begitu yang aku yakini. Bibir sumur itu terbuat dari bata merah yang sudah menghitam. Diameternya kira-kira 1 meter. Aku membungkuk dan mengintip ke dalam. Permukaan airnya jauh di bawah, mungkin 8 atau 10 meter. Tidak ada rambut yang mengapung sekarang. Airnya gelap dan tenang, memantulkan lingkaran kecil langit siang di atasnya. Tapi ada bau yang naik dari dalam. Bukan bau air bersih, bukan bau tanah basah biasa. Ini bau yang lebih berat, lebih tua, seperti sesuatu yang sudah lama tertutup dan baru saja mendapat udara untuk pertama kalinya. Aku menutup sumur itu kembali dengan papan kayu yang tergeletak di tanah. Rantainya sudah putus, jadi aku tidak bisa menguncinya. Aku menumpuk 2 batu besar di atas papan itu sebagai pemberat, berharap itu cukup. Tapi aku tahu itu tidak akan cukup. Sore harinya, aku mencoba menelepon nenek di rumah sakit. Perawat yang mengangkat mengatakan nenek sedang tidur dan kondisinya stabil. Aku menitipkan pesan agar nenek menelepon balik jika sudah bangun. Sampai malam, tidak ada telepon masuk. Malam ketiga datang lebih cepat dari yang aku inginkan. Aku tidak mencoba untuk tidur. Aku duduk di kursi kayu di ruang tengah dengan semua lampu menyala. Punggung menghadap tembok, mata menghadap pintu belakang. Di pangkuanku ada senter besar yang aku temukan di gudang. Di sebelahku ada sebatang kayu yang aku ambil dari tumpukan kayu bakar di samping dapur. Pukul 11 malam. Lampu di seluruh rumah mati sekaligus. Bukan mati satu persatu seperti ketika listrik padam biasa. Semuanya padam dalam satu waktu, seperti seseorang meniup seluruh lilin di atas kue ulang tahun. Dengan sekali embusan, aku menyalakan senter dari halaman belakang. Aku mendengar papan kayu penutup sumur itu bergeser pelan, diseret dari atasnya. Lalu suara 2 batu besar yang aku tumpuk jatuh ke tanah satu persatu. Aku berdiri. Pintu belakang yang aku kunci dengan 2 grendel mulai bergetar. Bukan diketuk, bukan didorong, bergetar. Seperti ada frekuensi tertentu yang datang dari luar dan merambat melalui kayu pintunya sampai ke lantai tempatku berdiri. Telapak kakiku merasakannya. Lalu getaran itu berhenti, dan dari celah bawah pintu belakang, perlahan, dengan sabar, masuk 10 ujung jari yang sangat panjang, mencengkeram lantai dari sisi dalam. Aku tidak bisa bergerak. 10 jari itu mencengkeram lantai semen dari celah bawah pintu. Panjangnya tidak wajar. Masing-masing hampir 2 kali lipat panjang jari manusia biasa, dengan ruas yang terlalu banyak dan ujung yang menghitam, seperti
akar pohon yang terlalu lama terendam air. Kukunya, jika memang itu kuku, melengkung ke bawah dan menggores permukaan semen dengan suara yang membuat seluruh gigi gerahamku terasa ngilu. Jari-jari itu bergerak, bukan menarik pintu, bukan mendorong. Mereka bergerak seperti sesuatu yang sedang merasakan tekstur lantai, meraba-raba ke kiri dan ke kanan, seperti makhluk buta yang sedang mengenali ruang baru melalui ujung tangannya. Aku mundur selangkah, kayu di tanganku bergetar karena tanganku sendiri gemetar. Lalu jari-jari itu berhenti. Sedetik kemudian, dari balik pintu ada suara. Bukan ketukan, bukan erangan. Ini suara yang lebih sulit untuk aku deskripsikan, seperti seseorang yang sedang belajar berbicara kembali setelah sangat lama tidak menggunakan mulutnya. Kata-katanya tidak jelas, tapi nadanya naik turun, seperti orang yang sedang memanggil nama seseorang. Namaku. Aku yakin itu namaku yang sedang dipanggil. Aku mundur terus sampai punggungku menyentuh tembok ruang tengah. Senter di tanganku kugenjot ke arah pintu. Dalam lingkaran cahayanya, aku melihat yari-yari itu perlahan ditarik kembali keluar, satu persatu, meninggalkan goresan tipis di permukaan semen. Hening. Aku berdiri mematung di sudut ruangan selama mungkin 10 menit. Tidak ada suara lagi dari luar. Tidak ada getaran. Tidak ada apapun. Hanya angin malam yang masuk dari ventilasi kecil di atas jendela dan suara darahku sendiri berdenyut di telinga. Aku membuat keputusan. Aku akan keluar dari rumah ini malam ini juga. Aku masuk ke kamar, mengambil tas, memasukkan semua barang penting dengan tangan yang masih gemetar. Dompet, ponsel, charger, dan buku tulis tua milik Rami itu. Aku memakai jaket dan sepatu tanpa duduk, berdiri dengan satu kaki bergantian, mata terus mengawasi pintu kamar. Untuk keluar, aku harus melewati ruang tengah dan keluar melalui pintu depan. Jalan satu-satunya, pintu belakang. Tidak mungkin. Aku melangkah keluar kamar. Ruang tengah gelap total, kecuali lingkaran cahaya senterku. Aku melangkah cepat, melewati meja makan, melewati kursi rotan, tempat nenek biasa duduk, menuju pintu depan yang tinggal 5 langkah lagi. 3 langkah, 2 langkah. Aku meraih gerendel pintu depan. Dingin, terlalu dingin untuk malam seperti ini. Aku menarik pintu. Di luar, berdiri tepat di hadapanku, dengan tinggi yang menyentuh atas kusen pintu, adalah sosok yang tubuhnya basah kuyup. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, rambutnya hitam panjang menutupi seluruh wajahnya. Airnya menetes ke lantai teras, membentuk genangan yang meluas ke arahku. Ia tidak bergerak. Aku juga tidak. Lalu dari balik rambut basah yang menutupi wajahnya itu, perlahan ia mengangkat kepalanya, dan aku melihat matanya kosong. Sepenuhnya kosong, seperti 2 lubang sumur yang sangat dalam, gelap tanpa dasar, menatap tepat ke mataku, seolah sudah mengenaliku jauh sebelum aku lahir ke dunia ini. Kakiku tidak mau bergerak. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Sosok itu tidak menyentuhku, tidak bergerak maju, hanya berdiri di ambang pintu dengan rambut basah yang masih menetes. Matanya yang kosong menatap tepat ke dalam mataku. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat seluruh tubuhku seperti diisi dengan air es. Bukan rasa takut biasa. Ini lebih dalam dari itu. Seperti sesuatu di dalam diriku yang sangat primitif, sangat purba, mengenali bahaya ini dan memerintahkan seluruh sistemku untuk berhenti berfungsi. Lalu ponselku bergetar. Getaran itu memecah sesuatu di dalam kepalaku. Aku menunduk sedetik. Refleks, melihat layar ponsel yang menyala di genggaman kiri. Nenek. Aku mengangkat telepon tanpa berpikir. Dika. Suara nenek, lemah tapi jernih. Kamu jangan keluar dari rumah malam ini. Aku mendongak. Sosok di depan pintu sudah tidak ada. Teras kosong. Genangan air di lantai teras masih ada, tapi sosok itu lenyap, seperti tidak pernah berdiri di sana. Nenek, apa yang sebenarnya
ada di sumur itu? Tanyaku. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Nenek diam cukup lama, lalu menarik napas panjang. Rami bukan saudara jauh nenek, kata nenek akhirnya. Rami adalah perempuan yang nenek kenal dari seorang dukun tua di kecamatan sebelah. 40 tahun yang lalu, nenek sedang dalam masalah besar. Hutang yang tidak bisa dibayar, sawah yang akan disita, kakekmu sakit keras. Nenek putus asa. Dukun itu mengirim Rami ke rumah nenek. Katanya Rami bisa membantu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian. Rami akan masuk ke dalam sumur, tinggal di sana, dan sebagai gantinya, ia akan menjaga keluarga nenek dari segala kesulitan. Hutang akan lunas, sawah tidak jadi disita, kakekmu akan sembuh. Nenek berhenti sebentar. Aku tidak berkata apapun. Dan semua itu terjadi, lanjut nenek dengan suara yang kini terdengar seperti orang yang sudah sangat lelah menyimpan sesuatu terlalu lama. Hutang lunas, sawah selamat, kakekmu sembuh. Tapi syaratnya adalah sumur itu tidak boleh dibuka sampai kapanpun. Rami harus tetap di dalam. Itu perjanjiannya. Tapi sumur itu sudah terbuka, Nek, kataku. Nenek menghela napas panjang. Nenek tahu, nenek yang membukanya. Aku mengerutkan dahi. Nenek yang membuka sumur itu. Tapi nenek sudah di rumah sakit sebelum aku tiba. 3 malam sebelum nenek masuk rumah sakit, kata nenek pelan. Rami datang ke kamar nenek, bukan seperti yang kamu lihat malam ini. Ia datang dalam wujud yang sama seperti 40 tahun lalu. Cantik, tersenyum. Tapi matanya sudah mulai berubah. Ia meminta nenek membuka sumur itu sendiri. Katanya perjanjian sudah selesai. Ia ingin bebas. Dan jika nenek tidak membukanya, ia akan mencari cara sendiri. Tapi akibatnya akan jauh lebih buruk untuk seluruh keluarga. Jadi nenek membuka sumur itu sebelum masuk rumah sakit. Nenek kira jika nenek yang membuka, Rami akan pergi dengan tenang. Tapi ternyata, lanjut nenek, 40 tahun di dalam sumur telah mengubah Rami menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sudah lupa caranya pergi dengan tenang. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Nenek menjawab hanya dengan 3 kata. Jangan tidur malam ini. Lalu sambungan telepon itu terputus. Dan dari halaman belakang, aku mendengar papan penutup sumur diangkat untuk kedua kalinya malam ini. Aku tidak tidur. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan senter di satu tangan dan buku tulis tua Rami di tangan lainnya. Kata-kata nenek masih berputar di kepalaku. Tapi ada satu hal yang nenek tidak jelaskan. Apa yang harus aku lakukan jika Rami datang lagi? Jangan tidur bukan jawaban. Itu hanya cara untuk bertahan sampai subuh. Dan aku tidak yakin subuh akan cukup. Aku membuka buku tulis itu lagi. Kali ini aku membaliknya, membacanya dari belakang ke depan, dan di balik halaman terakhir, di sisi dalam sampul belakang yang selama ini aku lewatkan, ada tulisan sangat kecil yang hampir tidak terlihat tanpa cahaya senter langsung. Tulisan tangan Rami. Jika kau ingin aku pulang, tulis namaku di air sumur dengan jarimu. Lakukan saat bulan masih tinggi. Jangan berhenti menulis meski kau melihatku datang. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Ini bisa jebakan. Ini bisa cara Rami untuk menarikku mendekati sumur agar ia lebih mudah menjangkauku. Tapi ini juga satu-satunya petunjuk yang aku punya. Dan malam sudah hampir pukul 3. Bulan masih tinggi di langit. Aku mengambil keputusan. Aku membuka pintu belakang. Halaman belakang sunyi. Sumur itu terbuka. Papan kayunya sudah tidak ada. Entah kemana perginya. Cahaya bulan jatuh tepat di atasnya, membuat lingkaran terang di bibir sumur yang menghitam. Aku melangkah maju dengan kaki yang terasa seperti milik orang lain, melewati pohon pisang, melewati tanah basah yang meresap dingin ke sela sandal jemariku. Aku berdiri di tepi sumur, mengintip ke dalam. Permukaan air jauh di bawah sana memantulkan cahaya bulan dalam lingkaran kecil yang bergetar. Aku menjulurkan tangan kanan, menurunkannya sejauh mungkin ke dalam sumur, tapi ujung jariku masih jauh dari permukaan air.
Aku harus membungkuk lebih dalam. Aku memegang bibir sumur dengan tangan kiri, membungkuk, menjulurkan tangan kanan lebih dalam. Ujung jariku menyentuh air, dinginnya seperti menyentuh es yang telah lama tersimpan di kegelapan. Aku mulai menulis huruf R, huruf A, huruf M. Tanah di belakangku bergerak. Aku tidak menoleh. Aku terus menulis huruhai. Langkah kaki basah mendekati punggungku. 1 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Aku merasakan hawa dingin yang datang, bukan dari angin, melainkan dari sesuatu yang berdiri tepat di belakangku, terlalu dekat. Napasnya menyentuh tengkuk leherku, seperti uap air yang naik dari dalam tanah. Tangan itu menyentuh bahuku, dingin menembus jaket tebalku sampai ke tulang. Jari-jari panjang itu mencengkeram perlahan, mulai menarik, berusaha memutarku menghadapnya. Aku menahan. Aku menancapkan kaki ke tanah. Aku terus menulis nama itu di permukaan air dengan jari yang sudah mati rasa karena dingin. Cengkeraman di bahuku mengencang hingga terasa seperti tulangku akan retak. Lalu aku menyelesaikan huruf terakhir. Semuanya berhenti. Cengkeraman itu lepas. Hawa dingin yang menyelimutiku menghilang dalam hitungan detik seperti kabut yang ditiup angin pagi. Aku berbalik dengan napas tersengal. Tidak ada siapapun di belakangku, hanya tanah basah dengan jejak kaki yang sangat panjang menuju bibir sumur. Berhenti tepat di tempat aku berdiri, dan dari dalam sumur, jauh di bawah sana, permukaan air yang tenang beriak 1 kali, lalu diam selamanya. Aku duduk di tanah dengan lutut gemetar, menatap langit yang mulai memudar di ufuk timur. Subuh datang. Ayam berkokok di kejauhan, dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di rumah nenek ini, tidak ada lagi rasa itu. Rasa bahwa sesuatu sedang mengamatiku dari dalam gelap. Pagi harinya, nenek menelepon. Suaranya lebih kuat dari semalam. Sudah selesai? Dik, sudah. Nenek diam sebentar, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti berbisik, tutup sumur itu, dan jangan pernah ceritakan ini kepada siapapun. Aku menutup telepon, menatap sumur tua di depanku. Lalu perlahan, aku berjalan ke dalam rumah untuk mengambil papan, kayu, dan batu terbesar yang bisa aku temukan. Nenek pulang dari rumah sakit 2 minggu setelah malam itu. Aku yang menjemputnya, aku yang menuntun tangannya masuk ke dalam rumah. Memapahnya duduk di kursi rotan kesayangannya di ruang tengah, membuatkan teh manis seperti yang selalu ia minta. Semuanya terasa normal, semuanya terasa seperti pulang ke rumah yang sesungguhnya, bukan rumah yang 2 minggu sebelumnya nyaris membuatku tidak waras. Kami tidak pernah membicarakan Rami, tidak satu kata pun, seperti perjanjian diam yang kami sepakati tanpa perlu diucapkan. Nenek tidak bertanya apa yang aku alami malam demi malam selama di sana. Aku tidak bertanya lebih jauh tentang apa yang nenek lakukan 40 tahun lalu. Kami hanya duduk bersama, minum teh, menonton televisi, dan membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami dengan caranya sendiri. Sumur itu sudah aku tutup rapat. Papan kayu tebal berlapis ditindih batu-batu besar, dan aku menambahkan rantai baru yang aku beli di toko besi kecamatan. Gembok barunya berwarna kuning mengkilap, terlalu cerah untuk sesuatu yang menjaga kegelapan di bawahnya. Nenek melihatnya sekali waktu, berjalan ke halaman belakang, lalu masuk kembali ke dalam rumah tanpa komentar apapun. 3 bulan berlalu. Aku kembali ke kota. Pekerjaanku, hidupku, rutinitas harianku yang datar dan membosankan. Semuanya terasa seperti hadiah yang tidak pernah aku syukuri sebelumnya. Aku tidur nyenyak setiap malam. Aku tidak lagi terbangun pukul 2. Aku tidak lagi mencium bau tanah basah dari celah bawah pintu. Sampai suatu malam, 3 bulan setelah kepulanganku, sebuah pesan masuk dari nomor nenek. Hanya 1 kalimat, Dika. Rantainya putus lagi. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Jantungku tidak berdegup kencang seperti malam-malam di rumah nenek dulu. Tidak ada ketakutan yang meledak tiba-tiba, hanya perasaan dingin yang merayap pelan dari ujung jari
sampai ke dada. Aku mengetik balasan, "Nenek, jangan keluar malam ini. Aku berangkat besok pagi." Lalu aku meletakkan ponsel di meja, berbaring di tempat tidur, dan menatap langit-langit kamarku di kota yang seharusnya aman dan jauh dari semua itu. Di luar jendela kamarku, hujan mulai turun, dan di antara suara hujan yang mengetuk kaca, sangat pelan, hampir tidak terdengar, ada sesuatu yang terasa seperti jari-jari panjang meraba permukaan dari sisi luar. Sumur tua itu masih berdiri sampai hari ini. Jika kamu pernah melewati desa tua di pinggiran kota, kamu mungkin pernah melihat sumur seperti itu, ditutup rapat, dikunci. Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa. Warga sekitarnya hanya akan menggeleng jika ditanya, atau mengalihkan pembicaraan ke hal lain dengan cepat. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tertutup. Ada perjanjian yang konsekuensinya tidak selesai hanya karena kita ingin mereka selesai. Dan ada sesuatu di dalam kegelapan yang sangat dalam, yang sudah menunggu sangat lama, yang tidak pernah benar-benar belajar untuk pergi. Jika malam ini kamu mendengar sesuatu dari arah sumur di belakang rumahmu, jangan intip ke dalamnya.